umum dan titipan pemerintah ya. Artinya kan untuk pelajaran agama mungkin PKN juga atau yang lain kan tidak nyari capaian pembelajarannya gitu. Iya. Gua catat. Terima kasih Pak Imam. Secara umum dan terperinci nanti perbedaan di sini akan terlihat di dalam kerangka struktur kurikulum. Insya Allah nanti besok nanti siang disampaikan oleh Bu Liska. Itu pas ke perbedaannya dilihatkan. Ya. Nah, jadi nanti saya hanya menjabarkan dulu kerangka kurikulum SMK ini dengan profil pembelajaran Pak Imam ya. Oke. Tapi dijawab ya udah apa-apa toh. Baik Pak Imam. Datang dari Liska. Perbedaannya tidak terlalu banyak Pak Imam, cuman yang saya pahami itu di kurikulum profil Pancasila di kurikulum PK ini hanya di perangkat ajar Pak, yang perbedaannya di perangkat ajar, yaitu adanya kalau dulu pakai RPP, ini hanya berupa modul. Jadi kalau ada perbedaannya di sini Pak, sebenarnya ada di materi ya. Ya kan dulu ada RPP, sekarang ada alur. Nah hanya ganti istilah sih sebenarnya. Kan ada alur pembelajaran. Alur pembelajaran itu sebenarnya kan dulu RPP. Pahaman saya gitu Pak. Cuma kan di situ nanti kita diberi kewenangan untuk mengembangkan diri dengan untuk mencari tujuannya, untuk mencari capaian pembelajarannya, kan gitu deh. Iya Pak Imam. Yuk lanjut. Oke, siap Pak Imam. Lanjut Pak Imam ya. Yuk. Nanti akan lebih dalam dengan Bu Liska. Baik, yang lain mungkin. Saya Pak Wahidin. Ya, Pak Burhan, susah pertanyaannya Pak Burhan. Nah, saya ini Assalamualaikum Pak Wahidin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi menyambung dari pertanyaan Pak Imam yang membedakan K13 dengan PK. Di sini kalau saya lihat deskripsi uraian mapel itu rasional, tujuan, karakter yang karakteristik, terus capaian pembelajaran yang pakai tiap fase ya. Terus yang saya di sini penilaian tidak disebutkan di sini. Kalau saya lihat capaian pembelajaran kita itu hanya memuat penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan pada capaian pembelajaran. Terus yang ingin ditanyakan itu penilaian kita pada waktu saat ini arahnya di mana? Apakah berupa yang memberikan nilai sikap atau yang P3K itu, atau seperti apa nanti di dalam format rapor nanti memberikan penilaian supaya kita jelas. Itu saja Pak Wahidin. Baik, terima kasih Pak Burhan. Karena kemarin juga kita dari materi yang kita dapatkan hanya pada pembelajaran umum, prinsip pembelajaran umum dan asesmen gitu kan, sampai situ. Tapi untuk perangkat penilaian mungkin kawan-kawan yang lain mendapat lebih paham kan. Tapi saya terus terang Pak Burhan agak kebingungan dengan
nilai sikap, terutama di pelajaran agama Islam itu tidak ditampilkan di situ nilai sikap. Cuman yang hanya di dalam nilai-nilai profil Pancasila di situ yang akan ditampilkan. Tapi di dalam profil Pancasila di situ juga memuat tentang religiusitas, kemudian sikap keberagamaan juga ada ditampilkan di situ. Mungkin lebih ini nanti dengan kawan-kawan yang lain yang lebih paham di mana tingkat nilai sikap dan sebagainya, seperti halnya di kurikulum 2013 gitu ya. Jelas kalau di kurikulum 13 itu ada nilai sikap KI 1, KI 2 ya Pak Burhan ya. Ini nanti ini ya. Pak Wahidin, ini apakah artinya nanti guru agama ini tidak memberikan nilai sikap? Apakah nilai sikapnya diberikan hanya guru yang mengaku P3K gitu? Aduh, saya juga bingung Pak ya. Mungkin Pak Trisna ada nambahkan Pak, silakan Bu. Berkaitan dengan penilaian sikap, Ya. ini kan yang kurikulum 13 itu kan katanya guru BK, biasanya kan kalau Pak Tris itu ya kan katanya guru BK nilai sikap dengan guru BK. Iya, iya. Sementara yang sudah saya lihat itu di dalam rapor itu tidak tercantum di situ Pak Wahidin. Jadi kami hanya melaporkan ke guru KN agama. Terus kalau dalam P3 ini apa hubungannya? Sebenarnya dalam RPP dan alur pembelajaran yang P3K ini sebenarnya saya rasa tidak ada bedanya. Tetap menambahkan nilai sikap. Tapi di dalam kolom rapor itu tidak ada. Jadi juga bingung. Sama benar apa kata Pak Burhan. Gimana caranya gitu ya? Mohon. Nanti kan lihat perkembangan sampai materi disampaikan kawan-kawan selesai itu kan ada alur tujuan pembelajaran, kemudian modul, kemudian juga ada asesmen, nanti ada asesmen di situ. Mungkin di asesmen itu ada penilaian sikap dan sebagainya itu. Oke ya. Sudah ini terlalu semangat Pak. Kalau semangat jadi langsung ke penilaian. Ada siapa nunggu? Penilaian kan belum sampai ke sana materinya. Mudah-mudahan ini materi berikutnya ada Bu ya. Ya, maaf Udin. Oke. Mungkin yang lain sebelum dilanjutkan ke profil Pancasila. Cepat gak? Menghemat kota Pak Imam. Oh iya. Bentar lagi break Am. Hah? Modul gitu udah jadi Pak. Iya nih. Oh. Kita pergi aja ya. Suaranya di unmute tapi videonya dihidupkan. Ini permohonan dari Ibu Erini dari panitia gitu. Biar nampak semua mukanya yang ganteng, yang cantik. Kayak Pak Imam dari tadi tuh mukanya nampak kan gitu. Ya, terima kasih. Ya, nampak kan? Udah. Biar nggak ngantuk Bapak Udin. Iya Bu. Baik, kita lanjut lagi atau mau ini mau ice breaking, udah ice breaking belum Pak Yono? Ice breaking dulu. Ya siapa benar ini? Pak Burhan, ice breaking dulu Pak Burhan. Katanya tugas Pak Burhan. Ice breaking bukan jadwal saya. Jadwal Pak Nafis. Pak Burhan itu kemarin ya Pak Nafis Pak. Bukan Bu Jamilatin, hari ini Bu Jamilatin. Bukan Jamilatin sama Pak Nafis ya? Hah? Jadwal Pak Nafis. Bukan.
Hari ini ketiga, Pak. Iya, Pak Nafis. Hari ini Pak Nafis hari ketiga. Aikanya tunjukkan Japis buat icebreaker. Nah, ayo Pak Nafis, semangat Pak Nafis. Aku yang buat. Iya. Oke, Pak Nafis, silakan Pak Nafis. Saya siap mengikuti. Pak Nafis atraksi mesin ya. Kolam ikannya. Ya. Dua orang hari ini. Jamilatin dulu lah, saya belum siap materinya. mana saya malah nggak tahu. Ya, yang senior dulu ya, Tanyakan mama senior. es krim nanti. Jadwalnya bapak main. Materi kan Ah. siap. Ya, serahkan ke Bapaknya harus bertanggung nih ketua kelas. Ketua kelas. Ketua kelas untuk apa Pak? saya Jangan. bertanggung jawab. Kalau akuannya tidak ada. Mari tuh, turun icebreaker. Ditunjuk aja Pak Yono, siapa Pak Yono? Aja ya, tapi ini LG-nya agak aneh. Sekarang grup band apa yang lagi? Nggak jelas Bu Wiwit suaranya tuh. Bilang Ibu. Nggak jelas Bu Wiwit. Jelas. Nggak jelas. Nggak jelas. Tidak jelas. Tidak jelas, say. Kuat-kuat sedikit. Kami ini tahu. Nggak jelas. Ini di laut. Tidak jelas. Siapa yang makan? Katanya lagu-lagu apa yang berisikan tentang pembunuhan? Potong bebek Ya, Jamilatin betul. Potong bebek angsa. Bolpen ya. Siap nanti. Dansa dua kali jaya yang lebih. Grup band apa yang sudah tidak terpakai lagi katanya. Band yang tak terpakai. Nah, ayo. Rupen buruk. Bencong. Band kadaluarsa. Stella on second jawabannya. Stella on Stella, second Stella. Terima kasih Bu Wiwin, tebak-tebakannya luar biasa. Ada pembunuhan, ada lagu second. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Boleh kita lanjutkan Bapak Ibu? Lanjut Pak. Silakan. Lanjut.
sinyalnya tidak langsung nih. Kameranya di on kan ya? Oke. Oke, udah nampak nih materinya? Masih nggak? Ada materinya? Udah nampak? Baik, kita masuk ke materi profil Pancasila. Sebelum ini sebenarnya kalau pakai slide enak nampak. Ya. Snacknya dibagi, snacknya diantarin ke kamera. Pakai ojol. Ini kalau kita orang sarap. Pakai ojol. Ini Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila pertama ada 6 karakter di situ. 6 karakter di profil pelajar Pancasila itu. Yang pertama kan beriman kepada Esa dan berakhlak mulia. Nanti akan dijelaskan berikutnya. Kemudian berkebinekaan global, kemudian mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran, agama, dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada kata kunci beriman, ya, beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pertama, berakhlak agama, ya. Akhlak agama di sini, yakni kita tahu bahwa di SMK Negeri 2 Ketapang itu bukan hanya yang beragama Islam, tetapi kita terdiri ada yang beragama Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, ya, Kristen dan Katolik, ya, Katolik ada juga. Nah, di sini dalam berakhlak agama ini seyogianya kita harus membudayakan saling menghargai antar agama, ya. Selain dia juga akhlak beragama atau sifat agama atau pengetahuan tentang keagamannya dia mendalam masing-masing. Artinya selain dia menjalankan masing-masing, dia juga harus menghormati agama dan kepercayaan orang lain sehingga tidak menimbulkan konflik dan sebagainya. Kemudian akhlak pribadi. Nah, akhlak pribadi ini bisa kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari, saling menghargai, saling menghormati, kemudian mendalami kepribadiannya, tidak suka yang itu disebut dengan membuli kawan dan sebagainya. Itu salah satu yang harus dijaga dalam akhlak kepribadian siswa. Nah, ini harus kita budayakan dalam kehidupan. Kemudian akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada sesama manusia ini artinya saling menghormati, antara bagaimana siswa menghormati guru, bagaimana siswa menghormati orang tua, bagaimana saling menolong dan sebagainya. Itu salah satu contoh daripada akhlak kepada manusia. Kemudian akhlak kepada alam. Nah, kita harus budayakan siswa mencintai alam dengan cara mencintai kebersihan, lingkungan sekolah dan sebagainya. Kemudian akhlak bernegara. Siswa bisa peran aktif dalam misalnya paskibraka atau bela negara. Bela negara ini salah satu, ya, tadi paskibraka, kemudian cinta terhadap negara kita, ya. Kemudian banyak lainnya gitu ya, contoh untuk akhlak bernegara. Di antaranya ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pemerintah yang berkaitan dengan kenegaraan.
Di situ saya contohkan gambar-gambar akhlak bernegara itu ada mereka mengikuti paskibraka, apel siang, apel pagi, kan, atau apel hari Senin. Itu saya contohkan di situ. Baik, sebelum dilanjutkan ada yang ditanyakan atau yang mau didiskusikan di sini? Saya Madin. Ya Pak Yono, silakan Pak Yono. Saya ini nggak ngerti ya. Silakan. Begini, Langsung aja ngomong Pak. Iya. jadi apa sih sebenarnya perbedaannya dengan pendidikan kewarganegaraan? Bedanya di mana ini? Halo? Halo? Ya, halo. Ya, Halo Pak Yono dulu, Pak Yono dulu, Pak. Pak Yono dulu, ya. Silakan Pak Yono. Atau karena Pak Yono belum angkat tangan, Pak Epan aja dulu, Pak Epan. Dari tadi diangkat tangan. Ya Pak Epan. Baik. Halo. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mau bertanya. Sekarang ini kan banyak siswa kita yang akhlaknya kurang. Jadi 6 faktor tadi itu imunitasnya siswa itu bagaimana caranya? Sekarang ini kadang-kadang dari ya, cara pembelajarannya yang diperlukan itu siswa dalam pendidikan. Oh iya, betul. Baik, luar biasa Pak Yono. Untuk menerapkan dalam daring gitu kan, kalau kemarin kan kita tatap muka itu sangat mudah untuk mengenal karakteristik siswa dan sebagainya untuk menerapkan ke-6 profil tadi, ke-6 karakter tadi. Nah permasalahannya sekarang kan daring, gimana daring nih untuk mengetahui atau menerapkan apa namanya ke-6 karakter tadi dalam daring. Ya idealnya kalau untuk seperti ini kan tidak boleh daring idealnya, sehingga penerapan ini bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan situasi COVID ini segera berakhir sehingga pelaksanaan kalau yang untuk saat ini yang bisa dilakukan itu bisa berlaku di pondok-pondok pesantren, karena pondok pesantren ini tiap hari dia ketemu dan tatap muka dengan siswa, sehingga nilai-nilai karakter ini bisa langsung disampaikan kepada siswa. Kalau kita hanya sebatas sebatas teori-teori yang bisa disampaikan kepada siswa, bisa lewat Gmail seperti ini, bisa lewat grup WhatsApp atau Google Classroom. Jadi untuk daring ini emang luar biasa susah untuk pelaksanaan, banyak yang pesimis. Ya. Mungkin itu Pak Yono. Ada lagi dari karena baik Pak Epan, silakan Pak Epan. Pak Saprian mau bicara, Pak Saprian silakan. Pak Imam sudah menunggu. Sudah menunggu. Silakan Pak Saprian. Tidak Pak, tidak ada yang ingin saya sampaikan. Oh tidak. Oke. Ya, Pak Imam menunggu. Terima kasih Pak Saprian. Oh Pak Imam, silakan Pak Imam. ya ini sebenarnya materi PDK ini kan kalau zaman kita dulu tuh namanya pelajaran PMP lah, pelajaran moral betul. Pancasila. Kemudian waktu kita sekolah SMP dulu ada namanya PSPB, Pendidikan Sejarah Bangsa. Bangsa ya. Ya artinya kalau
kemudian ada juga ya itu nyambung bicaranya, tapi kan itu sudah apa ya, sudah putus beberapa generasi, tiba-tiba muncul ini. Itu tantangan besar bagi guru yang ngajar itu untuk merekatkan, karena ini sebenarnya titipan negara supaya rakyat kita itu mempunyai jiwa nasionalis, kan gitu intinya. Iya. Kalau agama berarti kan supaya kita tidak sekuler kan. Nah, jadi pertanyaan saya, apa bedanya itu dengan yang saya sebut tadi, dengan kemudian ada pelajaran KWN, ada lagi pelajaran agama. Kayaknya materinya ini masih berambiangan gitu. Berambiangan apa ya? Tidak fokus flashback pada kembali zaman dulu Pak. Iya. Ya artinya kan mesti nanti tuh arahnya mau diras kemana di P3K itu. Iya. Itulah kita dari awal mengikuti terus program-program pemerintah. Mungkin zaman dulu kita sekolah kan PMP, kemudian ada lagi SPB, semacam pelatihan dulu tuh ya, namanya PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Enggak, ada pelataran penerapan P4. Nah, itu luar biasa untuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di sekolah kita. Bahkan kita sampai pasal-pasal pun hafal semua. Kalau udah hafal berdiri di depan, itu sangat luar biasa penerapannya. Itu mungkin materinya ke sana atau gimana Pak? Materi P3K itu sampai mengupas tentang Pancasila dan batang tubuhnya, atau hanya sekedar yang disebutkan Pak Wahyudin tadi kayaknya sekedar kulitnya aja gitu. Iya, yang saya sebutkan di sini tadi hanya sebatas dari 6 karakter pendidikan Pancasila ini. Halo? Lanjut. Nah, kedengaran? Oke. Dari ke-6 karakter Pancasila ini, pemerintah ingin menerapkan kembali seperti halnya seperti dulu. Itu kalau yang saya pahami. Cuman dari setiap pergantian menteri ini, ya kemarin kenapa dihilangkan P4-nya dan sebagainya gitu kan? Sehingga kalau P4 dan PMP dan PSBB dan sebagainya itu dihilangkan, akan tetap melekat pada kehidupan ini. Tapi kalau kita lihat 6 karakter ini, pemerintah bagaimana caranya untuk siswa yang tamatan dari sekolah itu memiliki ini 6 karakter gitu Mbak. Agak bingung nih. Kurikulum percobaan. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Mbak Trisno barangkali mau bantu saya. Yang lain lah, guru komite yang lain kan bisa bantu tuh. Kan tidak harus Pak Wahyudin yang ngomong.
Bu Liska mungkin Pak Weli silakan Pak Weli. Silakan yang lain, mungkin Pak Burhan ada yang Bu Win ya. Dan nanti akan bermuara pada pemanfaatan siswa karirnya. Nah itu adalah tujuan Wiwin, suaranya tuh penting suaranya. Profil pelajar Pancasila ya. Dari anak kita ini apa? Apa masalahnya tadi Pak Wahyudin? Tak jelas tak, Wiwinnya nana. Suaranya tidak jelas ketemu. Suara Pak, apa Bu Wiwin tuh tidak jelas, risik itu tidak bersih, jadi tidak bisa kok apa dengar itu. Karena ini feedback dia. Itu karena dalam ruangan yang besar, Mbak. Jadi mantul. Mantap Iya. betul. Oh nyaran. Oh ini malah jelas. Oh, di rumah kan wifi-nya sendiri, jadi besar. Mungkin di sekolah kan kok banyak orang. Ini. Baik, Bu Wiwin mau menjelaskan di sini aja, kan dia modulator dengan saya di sini. Apa? Silakan Bu Wiwin. Bicara aja. Baik, terima kasih. Menurut saya, pandangan saya, ini kita belajar secara bersama-sama ya Bapak Ibu ya, tentang 6 karakter dari profil pelajar Pancasila. Nah, ini nanti akan bermuara kepada siswa yang intinya ya pemantapan siswa pada jenjang karirnya Bapak Ibu. Akhirnya yang akan kita cari adalah pemantapan jenjang karir dia di masa depan itu bagaimana setelah mendapatkan materi tentang profil pelajar Pancasila ini. Nah itu menurut saya gitu loh Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau kita sharing, monggo silahkan. Oh, berarti itu tidak ada kaitannya dengan Pancasila ya, Wab. Pancasila, mengupas nilai-nilai Pancasila dengan P4 dan macam-macam itu. Kan jauh itu kita bicara masalah profil pelajar Pancasila kaitannya dengan apa itu masa depan anak. Itu berarti kan kaitannya dengan konseling. Peran konseling kan itu berarti. Ini dalam segi bimbingan konseling, bermuaranya nanti akan ke sana gitu loh. Kan di situ iya, kan berarti kan ya berarti gini loh, pemahaman saya tadi apakah ini pelajaran ini mengupas tentang nilai-nilai Pancasila seperti yang kita pahami waktu kita dulu atau bagaimana gitu loh. Ternyata kan Bu Wiwin kan tadi kaitannya dengan konseling, berarti itu jauh dari yang kita pahami gitu loh Mbak. ya ini kan dalam segi secara berita umum ya. ya ini kan saya bilang tadi kan dalam segi bimbingan konseling gitu. Ini tidak maksud Pak Imam itu secara umum gitu. Iya paham saya. Yang jelas ini kan membentuk anak
bagaimana dia bisa bersikap bermoral yang sesuai dengan ajaran dari Pancasila itu. Maksudnya. Ya, tapi tidak Ya, mengupas betul. nilai. Kalau yang tadi Bu Wiwin, Iya. kalau Bu Wiwin kan arahnya ke BK, larinya ke Iya, karir. Nanti dia Iya, ini dalam segi, iya ini dalam segi apa bimbingan konselingnya gitu. Baik, berarti begini Pak. Dalam profil pelajar Pancasila ini bagaimana seorang pelajar itu menerapkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila yang dalam rangka ya, itu tekanannya. 6 karakter ini. 6 karakter ini semuanya dirumuskan oleh pemerintah untuk bagaimana siswa itu bisa memiliki 6 karakter dalam kehidupan baik di sekolahnya maupun setelah nanti tamatannya gitu. Kayak gitu Pak Imam. Saya tuh tadi pahamnya kita gini, paham saya gini loh. Karena sekarang itu kan kita sedang gemparnya tentang itu komunisme. Pikir saya tadi anak kita itu, anak-anak kita ini belajar lagi tentang mengupas Pancasila, PP, dan macam-macam. Pikiran saya. Iya. Ternyata kan tidak seperti itu. Profil belajar Pancasila itu maksudnya ya 6 karakter yang harus dimiliki siswa untuk menggapai cita-cita masa depan. Berarti kan itu yang paling berfungsi kan BK, kesiswaan, dan yang lain-lain lah. Oke, lanjut. Masih ada lagi yang lain? Kita tunjuk ke slide yang tadi Pak Wiwin, Yang ini. yang nomor Ini. 8. Oke. Bukan, Silakan, Pak. itu seperti karakter. Ini nih kalau pandangan saya nih Pak ya, ini karakter ini yang diberikan dalam profil Pancasila sama saja dengan karakter yang sudah ditekan di dalam pelajaran K13 tahun 2018. Iya. Hanya perbedaannya karakter yang ditambahkan yang dimasukkan dalam profil pelajar Pancasila ini mengandung unsur merdeka, belajar merdeka, karena di Sri Cajang Mariadi sebenarnya yang unsur kemarin juga sudah ada ini. Hanya mungkin cara belajarnya hanya dengan merdeka saja, bebas saja, belajar dengan nyaman, kreatif dan segala macam. Nah, kalau menurut Pak Imam tadi, prasangka itu perlu juga kita waspadai dari profil pelajar Pancasila itu yang mengarah ke arah yang tidak kita inginkan. Hanya kita melihat modul ajar dan buku-buku literatur yang diberikan pemerintah kepada kita itu seperti apa. Karena terus terang kecurigaan Pak Imam itu ada juga kecurigaan terhadap diri saya, karena capaian atau KI dalam K13 itu kan ada KI sikap yang kita bentuk, menghayati dan mengamalkan ajaran yang dianutnya. Nah, dalam capaian pembelajaran agama Islam itu tidak ada langsung keterampilan dan pengetahuan saja, yang menghayati dan segala macam tidak ada. Maksud saya kalau itu yang diterapkan sama artinya dengan pohon besar tanpa buah. Mereka mengerti pelajaran agama yang selanjutnya, tapi mereka tidak menghayati, bahkan tidak mengamalkan. Maka sampai saat kemarin sebelum pandemi, kita masih mengubar-ngubar siswa untuk sholat zuhur ke musola, karena mereka kaya dengan pengetahuan dan keterampilan, tapi sikapnya terabaikan. Bukan terabaikan, maksudnya belum maksimal. Mungkin itu saja Pak Wahyudi. Iya. Yang lainnya silakan.
Ini kurang lebih Mbak, pendidikan budi pekerti, Mbak. Mohon maaf Bapak Ibu yang tidak bertanya atau membantu, diminta tolong mute biar tidak mengganggu yang lain. Ya buat kita banyak suara-suara yang di belakang tuh. Penting PP-nya dengarnya. udah datang belum, Pol PP-nya? Pol PP-nya hari ini Pak Imam. Soal PP-nya lagi ikut diklat, Pak. Nah, lanjut Pak Yudin, mantap. Oke, kita lanjut Pak ya. Yang kedua, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia diharapkan mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuk budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Artinya apa? Seperti yang disampaikan kemarin di materi Ki Hajar Dewantara itu, boleh kita mencari pengetahuan dimanapun ya, baik ke dunia barat atau ke timur, mana-mana, tetapi kita harus tetap menjaga budaya kita atau nilai-nilai luhur budaya bangsa kita. Kata kunci di sini berkebinekaan global. Di dalam profil di sini kita pertama berkebinekaan global ini yaitu mengenal dan menghargai budaya. Ya, banyak siswa kita yang lupa dengan kebudayaan yang ada di negara kita, meninggalkan. Nah, di sini bagaimana kita mengenalkan kembali kebudayaan yang ada di negara kita. Kemudian yang kedua, kemampuan berkomunikasi terkultural dan berinteraksi dengan sesama. Ya, kemudian ada refleksi dan tanggung jawab. Refleksi ini bisa artinya setelah mereka mengenal budaya, kemudian dia komunikasikan atau berinteraksi, kemudian dia bisa merefleksikan, bisa ikut dengan dalam cara berpakaian, mengenal pakaian-pakaian adat, kemudian bisa mengikuti perlombaan-perlombaan yang bersifatnya kebudayaan, sehingga kebudayaan kita tetap terjaga. Artinya dalam berkebinekaan ini pelajar itu diharapkan berpikiran banyak atau berpengetahuan luas, tetapi dengan kebudayaan sendiri tidak dilupakan. Nah, silakan, mungkin ada yang mau disampaikan Bapak Ibu. Oh, Mas, udah tiga. Saya Pak Ya, silakan Pak. Ya, Pak Burhan, silakan. Kalau menurut saya, kalau yang ini sudah cocok sekali dan pas sekali Pak Wahyudin. Ya. Ini menumbuhkan semangat nasionalisme dan cintaan terhadap tanah air. Hanya mungkin pesan yang dapat saya ambil dari berkebinekaan ini, jadi apapun mereka, apapun profesinya, mereka tetap ingat dan negaranya dan tetap rahasia serta berketuhanan yang Maha Esa. Itu saja Pak Wahyudin. Siap. Terima kasih Pak Burhan. Tidak ada lagi. Yang berikutnya adalah gotong royong, ya. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan.
Kalau di sekolah kita sudah dilakukan ya, kita sering mengadakan gotong royong sejak turun-temurun gitu ya. Artinya pelajar Indonesia ini jangan melupakan budaya gotong royong ya. Sekarang ini sudah banyak di Indonesia itu sifat ke individual, mementingkan kepentingan pribadi dan golongan ya. Gotong royong hampir hilang di masyarakat kita, apalagi di perkotaan. Nah, kalau kita melihat gotong royong yang masih berjalan itu adalah berada di desa-desa, di pelosok-pelosok itu sering kita jumpai gotong royong masih tetap berjalan. Kalau sudah di daerah kota-kota besar, bahkan di Ketapang sendiri sudah sulit untuk melihat gotong royong ini. Nah, bagaimana siswa ini ditumbuhkan kembali sifat gotong royongnya ya. Kata kunci dari gotong royong itu pertama kolaborasi itu secara bersama-sama ya. Kemudian ada kepedulian, saling membantu ya. Kemudian berbagi dengan bersama. Bisa dilihat sendiri dengan gambar-gambar yang saya tayangkan, itu hanya sebatas gambaran. Silakan Bapak Ibu tanggapannya. Break. Tidak ada yang Udin, tapi Pak Udin ya. Udin. Ya, silakan. Nah, Bu Wani, Ya, Bu Wani, silakan Bu Wani. Ya, Silakan Bu Wani Kurnia. ini Pak Wahyudin. Iya, Bu. Ya. Dengar suara saya ya. Siap, jelas Bu. Pak Wahyudin, ini kan kaitan dengan Bapak sampaikan tadi tentang berbagai macam ragam akhlak ya, yang berkaitan dengan Pancasila tadi Pak. Ada gotong royong dan sebagainya kerjasama. Nah, kaitannya nih Pak, Ya. kairan yang Bapak sampaikan ini kita kaitkan dengan kondisi sekarang ini Pak. Kondisi sekarang ini kan pandemi. Lalu kita kenyataannya sudah berapa tahun 2020 sampai 2021 nih. Nah, gotong royong, ketakwaan dan lain sebagainya itu kan terkendala. Contohnya saja kita tempat-tempat ibadah ditutup dan lain sebagainya. Nah, langkah-langkah sih dalam proses pembelajaran nanti yang akan kita laksanakan supaya penerapan ini dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran bagi para siswa kita berkaitan dengan situasi sekarang yang memang sulit untuk menjangkau bagaimana bisa kerjasama, bagaimana bisa gotong royong, bagaimana bisa kita memberikan dorongan kepada anak didik kita supaya mereka benar-benar taat kepada Tuhan. Dengan kondisi seperti ini, kira-kira bagaimana nih Pak? Kita petunjuk supaya kita nanti saat kita melakukan proses pembelajaran Ya, terima kasih Bu Hani Kurnia. Emang semua pasti mengarah dalam situasi dan kondisi. Sementara materi yang kita dapatkan ini semua kurikulum dan sebagainya itu mengarah pada pertemuan tatap muka, Bu. Rata-rata pada pertemuan tatap muka. Tidak ada materi yang misalnya gotong royong
gotong royong dalam apa kalau situasi seperti ini, mau memantau siswa dalam akhlak beribadahnya seperti apa ya, hanya sebatas teori-teori yang bisa kita sampaikan kepada siswa melalui aplikasi saja, tidak bisa mengikuti secara tatap muka. Tetapi kalau diterapkan di pesantren, Bu, mohon maaf ini yang notabene pesantren yang melakukan tatap muka itu bisa, Bu, bisa dilaksanakan seutuhnya ke-6 profil ini, baik gotong royongnya, baik segala macamnya ya, itu bisa diterapkan pada siswa yang melakukan tatap muka. Kalau daring ini luar biasa untuk bagaimana solusi atau model pembelajaran yang terbaik, itu hanya sebatas teori yang bisa kita sampaikan kepada siswa. Begitu, Bu, ya? Ya, makasih, Bu. Ya, Bu Rosita, silakan Bu Rosita. Berarti kalau mendengar dari apa yang dikatakan Pak Udin, itu memang betul hanya sebatas teori. Jadi, kalau begitu, ini kan P3K ini kan kurikulum baru untuk unggulan. Berarti dia tidak memikirkan, tidak di dalam materi itu dia tidak ada memikirkan. Jadi hanya memikirkan tadi itu hanya P3K. Seharusnya kalau memang demikian, ini juga harus dipikirkan juga karena penyampaiannya dalam melakukannya, penerapannya. Iya. Ya, Pak Udin ya. Ya, makasih, Bu. Kalau dalam hal-hal yang lainnya, misalnya kalau bidang pengetahuan itu masih bisa kita mentransfernya lewat aplikasi-aplikasi, Bu. Tapi kalau gotong royong atau gimana itu sangat sulit untuk diaplikasikan dalam aplikasi online itu, ya. Ya, nanti menyesuaikan saja ya. Iya, Bu, ya. Ini waktu saya sisa sedikit lagi, Bu, materinya masih banyak nih. Lanjut dulu, Bu, ya. Yang keempat, mandiri. Pelajar Indonesia. Ya, silakan, Bu. Pak Wahyudin. Ya, silakan, Bu Jamilatin. Semangat gotong royong teh kalau dalam musim pandemi ini boleh Pak kali gerakan menggunakan masker. Budaya. Budaya, Ibu, ya, budaya gotong royong jangan terhilang. Ini bisa salah satu contoh adalah gerakan adanya kepedulian, Bu, ya. Kepedulian antara sesama itu juga termasuk salah satu sifat di sini mungkin Pak, meskipun tidak bertemu muka tetapi kan gerakan-gerakan ini bisa disampaikan melalui sosialisasi dari semua pihak, boleh kita guru ke siswa. Contohnya itu Pak, meskipun kita tidak tatap muka dari musim pandemi seperti ini, melindungi sesama kita, lindungi diri, lindungi sesama, jangan sampai itu tadi gerakan menggunakan masker. Oke, itu saja Pak tambahannya. Ya, betul juga, Bu. Jadi kepedulian kemudian berbagi ini masih bisa dilakukan oleh siswa kita. Bisa saja siswa itu tergabung dalam kelompok-kelompok apa untuk peduli berbagi dengan sama orang lain, gitu, Bu, ya. Peduli dengan apalagi di zaman pandemik ini orang kan sangat sulit untuk mendapatkan berkemampuan boleh berbagi dengan orang yang berdampak oleh COVID ini. Bisa dicontohkan oleh dari guru ke siswa, gitu, Bu, ya. Betul ya. Iya, Pak. Saling melindungi. Betul. Ya. Artinya melalui aplikasi juga bisa kita sampaikan atau pesankan moral kepada siswa, silakan berbagi atau kita langsung mengunjungi rumah-rumah orang yang memerlukan, gitu, ya.
Baik. Ada lagi? Silakan Pak Willy. Silakan Pak Willy. Yudin mau menambahkan Pak Yudin. Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Jadi untuk profil Pancasila ini kan ada 6. Jadi tidak pandangan kita tidak semuanya harus diterapkan. Jadi tergantung gurunya masing-masing yang menerapkannya berapa. Contoh untuk keimanannya itu bisa dimulai dengan berdoa sebelum belajar. Kemudian gotong royong, betul kata Bu Titin, bisa juga walaupun kita dalam keadaan online. Jadi pesan-pesan itu tetap tersampaikan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian seperti kami itu kan praktek itu bisa diterapkan mandiri. Nah, mandiri itu dia bisa nanti pergi ke bengkel untuk praktek. Itu. Kemudian kreatif. Terima kasih Pak Willy. Dalam pembelajaran ini bisa, semuanya harus diterapkan. Terima kasih. Pak Yudin. Nah, seperti itu Pak Yudin. Jadi ini bukan. Silakan Pak Saprion. Memang kita harus Ya Pak. Wakil kepala sekolah gitu loh. Mungkin itu Ke gotong royong tadi Pak. Ya. Silakan Pak Saprion. Jadi berkaitan dengan gotong royong tadi, jadi kita jangan menutup mata lah. Jadi sebelum pandemi COVID pun kita lihatlah di lingkungan masyarakat kita ketika ada pekerjaan di tingkat RT RW membersihkan pekarangan, itu yang punya uang ya udah kadang ngasih uang nih buat beli air, nah ini buat beli es batu. Tapi apakah itu yang dinamakan gotong royong? Sementara lingkungan saja tidak mendidik anak-anak, apalagi anak-anak yang di kos-kosan. Mohon maaf ini, anak-anak kita yang datang dari berbagai daerah, ya dia sibuk bermain HP. Kapan tumbuhnya? Sejak beberapa belas tahun ini sudah mulai terkikis, mohon maaf, berjuta-juta maaf. Kalau di kampung saya cukup satu Pak RT saja yang berbicara, itu langsung jam 7 besok pagi kita kerja bakti, bersihkan selokan segala macam. Itu orang tanpa dibayar, tanpa ada uang, tanpa ada air minum, bahkan mereka sampai detik ini pun masih konsisten menjalankan itu. Walaupun sudah maju, tetapi orang tidak ada namanya cuek-cuekan saja. Ada yang berduka, itu jangan khawatir lah. Pokoknya semua sumbangan dari orang sakit, orang sehat yang memerlukan bantuan, sifat gotong royong itu sudah terbentuk sejak peradaban yang ada di tempat kampung saya itu. Jadi kalau untuk di perkotaan ini ya agak miris lah, minim saya melihat kegotong royongan yang bahkan pejabat sendiri. Kalaupun contoh di dekat Pak Imam itu kan di Penjahitan, kalau dulu meluber ya kan udah kan ada petugasnya bagian apalah tata air lah segala macam, terdenang ke orang urus. Gimana gotong royongnya? Nah ini kan yang lingkungan juga harus memberikan pembelajaran yang begitu nyata. Saya kira itu Pak Ustadz. Ya, seperti yang saya tadi sampaikan Pak Saprion, memang kalau di daerah perkotaan itu sudah menipis sifat gotong royongnya. Tapi kalau di daerah seperti daerah Pak Saprion, daerah hulu kita, kalau gotong royong itu cukup satu orang yang komando, Pak RT saja sudah ngikut semua gitu ya. Tapi kalau di daerah sini coba Pak RT nyuruh gotong royong, nggak bisa gini, kepeduliannya kurang. Maka pemerintah melalui program profil pelajar Pancasila ini yang berharapannya seperti itu, untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai gotong royong atau nilai-nilai lainnya. Ya, oke. Pak Irin. Siap. Iya, silakan. Iya Pak, silakan. Sedikit nyimpang, tapi tadi saya itu agak Pak Willy kok bicara tentang kalau di SM di kurikulum 13 itu kan di RPP itu muncul nilai karakter itu kan harus ada dalam RPP. Iya. Nah, nanti di alur yang kurikulum sekarang ini, alur pembelajaran itu apakah juga muncul nilai karakter yang pelajar Pancasila itu? Apa semua guru harus menyantumkan itu, atau memang
hanya guru P3K saja itu yang harus menyantumkan nilai karakter. Nanti pada di modul ajar itu semua guru itu harus wajib mencantumkan nilai-nilai itu. Tidak semuanya semua 6 karakter itu harus muncul semua, tidak. Salah satu harus muncul di dalam modul tersebut. Loh, saya salah satu. Kalau K13 kan semua harus muncul itu. Iya. Sama di sini juga harus muncul di modul itu, Pak. Di modulnya. Silakan Pak Uli, silakan. Lanjut. Sip. Ya. Baik. Masih ada materinya, ini mandiri gitu ya. Karakter yang keempat adalah mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Kata kuncinya yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang diharapkan. Yang kedua, regulasi diri. Artinya apa? Mandiri di sini, siswa itu dituntut bukan hanya sebatas mendapatkan ilmu dari guru saja, tetapi silakan mengembangkan dirinya. Ya, mandiri. Kemudian harus juga regulasi diri di sini yang itu ikuti tahapan. Artinya tidak mentang-mentang mandiri baru langsung di kelas 3 misalnya, tetapi melalui regulasi. Oke, silakan sini kita diskusikan. Bu Ratna, silakan Bu Ratna dia. Silakan Bu ya. Unmute dulu Bu dia, silakan baru bicara. Sedikitkan Pak, Bu. Silangnya hilangkan. Kena blokir. Enggak nih, sudah dibuka. Tinggal body aja di sini, enggak di ini. Kecil ya. Kecil. Ya, silah. Coba. Ya. Bisa Bu, udah dari dia mah. Pencet Bu dia, coba buka Bu dia bawahnya Bu dia. Udah bisa. Yang lain dulu.
Bu Dia coba keluar dulu aja Bu Dia. Bu Dia keluar dulu. Nah, nanti masuk gabung kembali. Bu Desi mungkin, silakan Bu Desi. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Ada bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objek membaik kualitatif kuantitatif, membangun karakteristik antara berbagi informasi, mengevaluasi dan menyimpulkan. Kata kuncinya adalah kritis. Kritis yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Jadi ada informasi tidak langsung diambil, diproses, ya, baru menimbulkan gagasan. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi penalaran, hasil nalar dievaluasi kembali, kemudian merefleksikannya. Refleksikan pemikiran dan proses berpikir, baru bisa mengambil sebuah keputusan. Itu ciri-ciri nalar kritis dalam profil Pancasila. Pemirwan apa pemirwan? Baru gabung lagi tadi. Hukum. Oh, baru gabung ya. Tadi udah gabung. Tadi tenggelam. Oke. Ya. Silakan, ada yang mau disampaikan Pak Mirwan? Belum. Nanti lah ya. Oh, belum. Oke, ya. Saya unmute dulu ya Pak Mirwan. Silakan, ada yang mau didiskusikan di sini? Pak Wahyudin. Siap, Pak. Jadi yang poin kelima ini bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi dengan baik. Tapi ya selama saya belajar sampai detik ini menjadi guru, ya siswa itu kalau untuk memproses informasi kemudian kita meminta memberikan umpan balik, apakah bertanya kemudian memproses materi yang kita sampaikan kemudian mengambil keputusan itu sepertinya ya agak sangat berat. Ya saya tidak tahu apakah mungkin karena background saya bukan background seorang pendidik, mungkin yang lain lebih ya siswanya lebih seperti poin-poin di sini memproses informasi segala macam itu dan mengambil keputusan itu terjadi kepada seluruh siswa yang diajar, saya tidak tahu. Ya tapi saya merasa apakah memang saya yang salah dalam mengajar atau memang karena saya bukan seorang background seorang pendidik sehingga ya kayaknya mungkin ini prosesnya betul-betul harus lebih super duper sehingga siswa itu bisa menerapkan sampai mengambil keputusan, boro-boro ngambil keputusan. Ada pertanyaan, ada yang tidak dimengerti atau ada yang belum paham, hanya terdiam. Ternyata jelas paham, jelas ngerti, jelas. Tapi giliran ditanya tidak tahu.
Ya, seperti itulah Pak. Ya mungkin saya ini sekedar masukan. Mari kita bersama-sama lah kalau gitu kita mencari formulanya hingga siswa itu betul-betul merefleksikan pemikiran dan proses dalam pembelajaran itu sampai kepada pengambilan keputusan. Ini kan pengambilan keputusan ini kan missing in action ini kan adalah hal yang tertinggi itu dalam pengambilan keputusan itu. Ya mohon maaf, mungkin kita sendiri saja sebagai pendidik dalam mengambil keputusan itu mungkin penuh keraguan-raguan. Nah, saya kira itu Pak Wahyudin. Betul Pak. Ya, terima kasih Pak Saprion sharingnya. Memang dalam proses belajar mengajar juga di kelas itu rata-rata dialami oleh guru itu rata-rata seperti itu. Untuk eksplor siswa itu sangat sulit mengeksplor pertanyaan kita atau analisis, jangan kan menganalisis, itu kan dikasih soal saja di awalnya udah ngaku tahu dan sebagainya, tapi dia tidak bisa menjawab dan sebagainya. Itu problematika yang dihadapi oleh hampir di seluruh jenjang pendidikan. Ya. Seharusnya siswa SMA atau SMK itu kemandiriannya harus muncul gitu kan. Ini juga makanya dari itu mungkin pemerintah memasukkan profil Pancasila dalam proses pembelajaran ini ingin seperti ini gitu kan, ingin menimbulkan nalar siswa kritis dan sebagainya. Ini ingin dimunculkan oleh pemerintah terhadap dan itu juga harapan kita bersama, ingin kita siswa itu kreatif kritis dan sebagainya. Tetapi yang ada sami'na wa ata'na ikut dan menurut, tapi ketika disuruh mengikut tidak mengikut, tidak menurut juga gitu, masalah. Mudah-mudahan kita ada formulasi bagaimana cara menimbulkan sifat Terima kasih Pak Saprion. Yang lain silakan. Bu Dia udah muncul loh. Halo, assalamualaikum Pak Wahyudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dia. Saya ini sebenarnya dari tadi itu agak kebingungan dengan yang profil Pancasila nih Pak Wahyudin. Kan itu kan ada di penguatan Pancasila tuh, kan ada di mapel tersendiri ya. Iya. Pertanyaan saya, ini sih sebenarnya berhubungan dengan penilaian sih sebenarnya. Mungkin kalau di rapot tuh sudah ada belum sih Pak gambaran tentang nanti ini nih masuk ke ranah mana atau mapel penilaiannya bagaimana gitu Pak? Suaranya hilang Bu Dia. Gitu ya. Enggak Pak, maksud saya ini di penguatan Pancasila ini kan nanti kan ter-include juga di dalam masing-masing pembelajaran, maksudnya per mapel. Misalnya saya di produktif, berarti kan nanti nilai karakter ini juga akan muncul di produktif, itu Pak. Iya. Nah, kalau yang selama ini kan maksudnya kalau di kurikulum 2013 itu lebih ke masuk ke agama dan PPKN ya Pak? Iya. Nilai-nilai religius dan nasionalisme. Ya, kalau di kurikulum yang baru ini kan masuknya itu ada di mapel tersendiri ya Pak? Seluruh mapel masuk Bu, seluruh mapel masuk. Kemudian kan dia memang ada jam pelajarannya kan yang penguatan P3K nih. P3K tersendiri ada, ya. Kemudian di dalam setiap mata pelajaran itu dimunculkan karakter pelajaran Pancasila itu masuk juga. Nanti kan dia masuk kayak yang kurikulum 2013 itu kan Pak? Iya. Nah, maksud saya nih, apakah nanti di penilaian nanti itu karena sudah muncul di setiap mapel, apakah nanti di penguatan P3K nanti yang mapel tersendiri itu juga, jadi penilaiannya nanti akan juga muncul setiap karakter ini Pak? Ya, akan muncul. Nanti Bu, untuk penilaian kita nanti ada di materi
modul Bu ya, modul ajar dan asesmen. Ya. Penasaran Pak, soalnya misalnya maksudnya Untuk aplikatifnya di situ. kalau kita ukur karakter ini kan maksudnya karakter anak ini kan masing-masing anak kan mempunyai keunikan masing-masing. Iya. Kalau keunikan masing-masing ini kan berarti kan setiap anak pencapaian karakternya ini juga akan berbeda. Nah, apakah nanti itu berhubungan nanti kesinkronnya ke penilaian itu nanti juga akan berbeda juga? Atau yang seperti selama ini di kurikulum 2017 itu kan cenderungnya bikin anak sama gitu Pak. Iya. Itu Pak. Kalau saya lihat sih kurang lebih dengan kurikulum 13 tetap ada muncul di setiap mata pelajaran. Akan muncul di setiap mata pelajaran selain P3K itu sendiri Bu. Nah, nanti ada di modul kita lihat modulnya seperti apa. Ya. Kalau menurut Bapak nih nanti kita akan kesusahan nggak menerapkan ini Pak? Kalau dibilang kesusahan atau enggak itu tergantung juga sih. Kalau kita memahami bersama-sama mungkin bisa dijalankan. Iyalah. Lanjut Pak. Bingung Bu ya? Emang harus bingung kata pemateri di hati kemarin tuh. Bu Yuniarti, silakan Bu Yuniarti. Silakan Bu Yuniarti. Ya Bu, suaranya Bu. Suaranya Bu. Kurang jelas suaranya, agak dekatkan sedikit ngomongnya ke laptopnya. Ya. Oke, silakan Bu Yuniarti. Kalau dalam menilai Pancasila ini karakternya setiap mapel itu membuat. Pak, membuatkan setiap mapel. Dan setiap anak ini pada setiap mapel itu berbeda. Ya. Pelajaran saja karakternya, mandirinya ada, misalnya pelajaran yang lain nggak ada. Jadi kalau misalnya kami membuat di sini, kami membuat tentang karakter ini di mana Pak? Di modul nggak? Di modul Bu, dimunculkan di modul. Jadi dicantumkan di modul tentang karakter-karakter ini Pak? Iya, memuatkan karakter 6 karakter ini termuat di dalam modul aja itu Bu. Ada disisipkan di modul, tapi tidak seluruhnya karakter itu harus dimunculkan, yang sesuai saja dengan pelajaran kita gitu. Misalnya kalau apa tadi yang pertama dari Hegel ya. Beriman, bertakwa itu bisa dimasukkan Bu. Salah satunya misal belum melakukan pelajaran dan kreatif dan sebagainya bisa dimasukkan Bu dalam pembelajaran kita atau pelajaran kita. Salah satunya tidak semesti seluruhnya terus modul itu masuknya di modul ajar. Ya, nanti modul ajar disampaikan oleh Pak Willy. Ya, harap tenang Bu ya. Udah anda sabar apa Ibu nih? Desi, silakan Bu Desi. Ya, Pak. Silakan Bu Desi. Ya, Pak, saya tuh yang kurang paham tuh ini kan setiap mapel itu harus mencantumkan ke-6 karakter ini. Ya, terus ya. Pada saat di dalam rapot itu bagaimana rekapannya itu? Di rapot untuk wali kelas itu penilaiannya gimana tuh Pak? Setiap mapel ini, jadi langsung ada totalnya apa keseluruhan itu? Oh, anak ini langsung tergabung gitu gimana Pak? Pamer ke-6 karakter ini ada
pamer salah satu siswa pamer ada 6 ini, terus ini bagaimana tuh Pak total keseluruhan di rapat itu sebagai wali kelas tuh rekapannya Pak? Ya, Bu. Baik. Nah, terus yang kedua, bagaimanakah cara pengukuran ke 6 karakter ini untuk kita memberikan ke siswa itu, apakah berupa nilai pamer sangat baik atau diukur berdasarkan angka? Bagaimana cara kita sebagai guru mapel itu untuk mengukur penilaian ini Pak? Umpamanya salah satu siswa itu bergotong royong, apakah pamer ada kolomnya itu pamer sangat baik atau berdasarkan angka? Itu saya yang tidak ngerti Pak, tolong penjelasannya. Baik. Iya Bu, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Burhan juga kebingungan bagaimana membuat nilai-nilai tadi kan, nilai-nilai dalam bentuk nilai gitu ya, sifat-sifat ini, sementara dalam penilaian kita belum mencantumkan itu. Kalau pemahaman saya, nilai-nilai karakter ini dimasukkan dalam mata pembelajaran kita itu hanya bersifat aplikatif. Artinya aplikatif di sini menerapkan bagaimana pelajaran begini. Tapi dalam bentuk nilai itu mungkin nanti kita lihat di asesmen, ya Bu, di asesmen penilaian sikap atau penilaian karakter tadi, ya Bu ya. Jadi pengukurannya seperti apa Pak? Cara mengukurnya, cara penilaiannya tuh untuk mapel itu. Cara penilaian, oh anak ini pamer masuk ke bergotong royong, pamer. Apakah bagaimana itu Pak? Cara penilaiannya tuh untuk siswanya. Berupa pamer checklist sangat baik kah atau baik atau gimana berdasarkan angka gitu, gimana Pak? Silakan Bu Rizka. Terima kasih, saya hanya ingin menambahkan mungkin untuk karakter ini nanti kan setiap mapel itu akan membuat tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajarannya itu sama kayak kurang lebih kita membuat tujuan pembelajaran dalam perangkat K13 itu harus ada memunculkan karakter, misalnya mengerjakan mengidentifikasi tentang definisi atau jenis-jenis sifat-sifat bilangan berpangkat secara mandiri. Nah, di situ muncul karakter profil pelajar Pancasila. Sebenarnya ini tidak jauh beda seperti kita membuat perangkat K13. Hanya sekarang namanya profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 karakter. Kalau dulu kita di K13 itu pendidikan karakternya ada sampai belasan kalau tidak salah. Nah, itu kan juga sama kurang lebih, jadi tidak harus dimunculkan semua, tetapi di dalam tujuan pembelajaran dimunculkan salah satunya apa yang kita nilai berdasarkan materi ini. Misalnya dia harus mengerjakan secara mandiri, atau misalnya di materi ini dia harus mengerjakan secara rinci dan tepat. Jadi kurang lebih seperti itu menurut saya gambarannya nanti untuk penilaiannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rizka. Gimana Yudin? Waktu sudah jam 10. Waktu kita untuk coffee break dulu. Apakah ada yang bertanya lagi? Bu Ratna dia, silakan Bu Ratna. Masih semangat Bu Ratna. Terima kasih Pak Wahyudin, semoga tidak bosan mendengarkan suara saya. Selesai dengan Bu. Sebenarnya masih bingung juga nih Pak Wahyudin. Yang mau saya tanyakan nih, sebenarnya apa sih perbedaan mendasar antara penguatan pendidikan karakter yang terdapat pada kurikulum 2013 dengan penguatan yang ada menggunakan profil Pancasila ini? Perbedaan yang mendasar selain kalau yang sekarang ini muncul 6 karakter, kalau yang kemarin kan 18 karakter kalau tidak salah. Selain ini itu apalah yang paling mendasar dari yang diharapkan pemerintah untuk membedakan kenapa kemarin pakainya PPK, sekarang pakainya Pancasila? Kedengaran enggak Pak Wahyudin?
Kedengaran. Sebenarnya Bu, ini kalau ditanya perbedaan ini hampir tidak ada perbedaan, hampir tidak ada perbedaan, hampir sama. Cuman di ini yang paling menonjol itu adalah nilai karakter tadi. Kalau karakter Bu ini di situ Bu, dengan apa? Karakter Pancasila itu dengan karakter Pancasila. Perbedaan mendasarnya tidak begitu banyak Bu. Iya, karena menurut saya pun kalau di yang kemarin itu kan bedanya yang 18 karakter itu lebih mendetail, sedangkan yang di 6 ini dia dikerucutkan ke umum, padahal di dalam 6 karakter yang umum ini pun itu sudah tersirat gitu apa isinya yang dari 18 karakter. Iya. Dan bahkan ini malah membuat pening dibuat lagi ke mapel yang berbeda. Ya sudahlah, menunggu yang kawan-kawan yang diklat ini lagi lah nanti informasinya yang penguatan P3K nih. Biar kuat. Ya, nanti bagian materi yang pas di situ. Iya betul. Nanti ada materinya tuh. Ini lebih jelas lagi nanti. Baik, karena waktu kita nih sudah jam 10, ya udah harus break dulu. Kopi break dulu sebentar. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua karena waktu sudah jam 10. Terima kasih juga Pak Wahidin telah memberikan materi tentang profil pelajar Pancasila. Kita break dulu jam 10 sampai jam 10.15. Ada waktu 15 menit untuk Bapak Ibu break sebentar dan pemateri pun untuk break sebentar. Nanti akan kita lanjutkan lagi oleh pemateri selanjutnya tentang struktur kurikulum yang akan disampaikan oleh Bu Liska Martina. Jadi dimohon Bapak Ibu tetap stay atau standby di Google Meet-nya. Terima kasih. Oke, silahkan break dulu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang telah saya sampaikan, dan karena itulah yang dapat saya pahami daripada materi yang telah saya sampaikan. Sebenarnya masih ada sambungan materi, cuman pada waktu sudah sampai batasnya, maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini boleh dikeluarkan presentasinya. Ya. Bapak Ibu jangan keluar ya dari Zoom-nya.